Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun, walaupun kegiatan belajar mengajar pada tahun ini atau semester ini kita lakukan secara daring atau online. Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini materi yang kita bahas adalah mengenai akhlak mahmudah dan akhlak madhmumah, atau akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Secara bahasa, akhlak berarti sifat atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah kumpulan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melahirkan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Konsep akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Darinya lahir perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Akhlak meliputi 3 hal, yaitu akhlak yang kaitannya dengan kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, seperti halnya kita sholat, kita zakat, kita haji. Dan akhlak hablum minannas yang hubungannya kita dengan sesama manusia, seperti halnya kita saling gotong royong dalam berbagai hal. Dan akhlak kita sesama dengan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Bagi kita seorang muslim, hendaknya kita selalu meneladani sifat-sifat yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad SAW, karena beliau memiliki sifat-sifat yang terpuji dan merupakan sebuah uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi kita seorang muslim. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan atau uswatun hasanah yang baik bagimu. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa mempunyai akhlak yang baik. Seperti dalam hadis dikatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Selain itu, pada hari kiamat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Jika kita mempunyai akhlak yang baik, maka kita akan senantiasa dicintai oleh sesama manusia, terlebih oleh Rasulullah SAW. Akhlak mahmudah atau akhlak yang baik. Akhlak mahmudah meliputi ikhlas, sabar, khauf atau takut kemurkaan Allah, roja atau mengharap keridhaan Allah, jujur, adil, amanah, dan akhlak-akhlak terpuji lainnya. Selain kita harus menjaga akhlak mahmudah kita juga harus menghindari akhlak-akhlak madhmumah. Akhlak-akhlak madhmumah meliputi tergesa-gesa, ria atau melakukan sesuatu dengan tujuan ingin menunjukkan kepada orang lain, dengki, takabur atau membesarkan diri, ujub, bakhil, buruk sangka, tomak, dan akhlak-akhlak madhmumah lainnya. Sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah yang pertama adalah taubat. Taubat adalah meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar yang telah dilakukan di masa lampau, sehingga merasa menyesal dalam dirinya dan berniat untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Yang kedua adalah zuhud. Zuhud ialah menjaga jiwa daripada segala serupa kesenangan dunia sambil berusaha meninggalkan semua perkara yang tidak baik bagi dirinya. Yang ketiga adalah takut atau khauf. Takut atau khauf ialah seorang muslim itu mengenali zat Allah melalui sifat-sifat Allah dan mempunyai jiwa yang takut akan melakukan perkara dosa dan perkara yang dilarang oleh syariat atau agama Islam.
Yang keempat adalah mahabbah atau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ialah kasih seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, sehingga melahirkan jiwa insan yang benar-benar cinta akan agama dan rela mengorbankan dirinya untuk agama. Yang selanjutnya adalah syukur. Syukur ialah seorang mukmin yang berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Bersyukur kepada Allah itu banyak caranya, seperti kita melaksanakan segala ibadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, senantiasa memuji kepada Allah dengan menyebut kalimat thayyibah atau perkataan-perkataan yang baik seperti Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan sebagainya. Selanjutnya, tawakal ialah meletakkan pergantungan hanya kepada Allah setelah berazam dan diikuti dengan usaha. Sifat-sifat madmumah meliputi satu, hasad atau dengki, ialah merasa kurang senang akan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain dan menginginkan nikmat itu segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hasad. Yang kedua, takabur atau sombong. Banyak sebab yang menjadikan seorang itu takabur atau sombong. Seperti halnya itu dikarenakan memiliki nasab yang baik, memiliki harta yang berlebihan, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki ilmu yang banyak gitu. Yang ketiga adalah riya atau menampakkan amalan yang baik yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pujian. Contohnya ketika kita membaca Al-Quran ataupun ibadah yang lain, ketika sendiri kita malas-malasan, akan tapi ketika di hadapan orang lain merasa bersemangat. Itu riya. Yang selanjutnya adalah ujub. Ujub berarti membanggakan keistimewaan dan kelebihan diri sendiri, baik itu kelebihan kecantikan, kepandaian, kekayaan, dan lain sebagainya, dan membandingkannya dengan orang lain. Itu ujub. Setelah kita mengetahui macam-macam akhlak-akhlak mahmudah dan madmumah, hendaknya kita selalu menjaga akhlak kita dimanapun kita berada, dan menjaga dari akhlak-akhlak yang kurang baik. Karena cerminan dari diri kita itu dilihat dari bagaimana akhlaknya. Ketika kita mempunyai akhlak yang baik, maka orang lain itu akan memandang juga kita sebagai orang yang baik. Demikian materi pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.